Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delan Ralahalu dengan MPM 1238390920020. Saya dari kampus Setia Trinitas Ambon. Iya teman-teman, di saat ini saya akan membahas materi tentang makalah administrasi elektronik. Mau tahu bagaimana? Oke, kita lanjut. Ya teman-teman, saat ini saya akan membawa materi tentang makalah administrasi elektronik dengan 6 daftar isi. Di saat ini saya akan menjelaskan satu persatu. Ya teman-teman, yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang kata pengantar. Mau tahu bagaimana? Oke, kita lanjut. Oke, kata pengantar. Tidak kata yang mewakili perasaan saya saat ini kecuali rasa syukur. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas rahmatnya. Saya dapat menyusun makalah ini dengan baik. Meski mendapatkan kendala, tapi saya bisa melaluinya sehingga makalah yang berjudul administrasi elektronik ini dapat terselesaikan tepat waktu. Ya, bab 1 pendahuluan, yaitu tentang latar belakang. Salah satu hal yang mendukung kelancaran jalannya suatu organisasi bisnis adalah hal penataan sistem kearsifan, baik secara administrasi maupun secara elektronik. Masalah kearsifan menjadi begitu sangat penting dan sangat berpengaruh signifikan ketika kita berhadapan dengan suatu sistem bisnis dengan data dan dokumen yang banyak. Sementara di sisi lain, kita memiliki sistem kearsifan yang kurang mendukung, terutama dari sumber daya manusia dan alat atau perlengkapan yang mendukung ke dalam kearsifan. Namun demikian, baik sistem kearsifan secara manual atau administrasi dan elektronik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua sistem ini saling melengkapi satu sama lain. Training ini akan memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar tentang sistem pengarsifan ideal sehingga dapat mendukung karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ya, di dalam bab 1 juga saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama pengertian administrasi elektronik, kemudian tujuan administrasi elektronik, dan keunggulan administrasi elektronik. Iya, kemudian tujuan. Tujuan dari rumusan masalah di atas, bahwa tujuan yang saya ambil adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai administrasi elektronik. Kemudian kita lanjut di bagian bab kedua, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama pengertian administrasi elektronik. Administrasi berasal dari bahasa Latin ad intensif dan ministar, berarti melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian ada pengertian-pengertian yang lain yang nanti akan saya sampaikan. Teman-teman saya cek di sebelah sini. Kemudian bagian kedua, yaitu tujuan administrasi elektronik. Adapun tujuan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah kegiatan surat menyurat dalam jajaran dinas pemerintah agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan transparan. Proses surat menyurat dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi internet. Kemudian yang terakhir yaitu keunggulan administrasi elektronik. Ada beberapa keunggulan administrasi elektronik. Yang pertama, dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi internet. Yang kedua, penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan permasalahan. Yang ketiga, proses pencarian surat atau searching dilakukan lebih mudah, lebih cepat, dan dapat dicetak pada saat dibutuhkan. Yang keempat, informasi adanya surat masuk dapat diketahui dengan cepat melalui aplikasi Android yang telah terinstall di gadget Anda. Yang kelima, pejabat pemberi disposisi tidak harus berada di kantor, tetap dapat memberikan disposisi dan memantau perkembangan maupun laporannya di via internet. Yang keenam, penghemat biaya kertas karena di paperless, penghematan waktu karena berbasis surat elektronik. Yang ketujuh, dapat melakukan verifikasi secara online. Yang kedelapan, penanganan trouble maintenance yang sudah dan cepat. Yang kesembilan, pengaturan hak akses hanya untuk yang berhak mengakses. Yang ke-10, dapat dikembangkan fitur lain sesuai kebutuhan. Yang terakhir, bab 3 penutup,
yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi elektronik adalah transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk merespon informasi yang masuk atau keluar serta mempermudah disposisi dan tidak lanjut pejabat pada dinas terkait. Administrasi elektronik juga memuat informasi yang bermanfaat bagi para user di luar dinas untuk mengetahui sejauh mana proses surat yang telah di-upload atau diajukan. Tujuan administrasi elektronik yaitu untuk mempermudah kegiatan surat menyurat dalam jajaran dinas pemerintah. Proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan transparan, dan penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan permasalahan. Selanjutnya saran, administrasi elektronik ini sangat berguna bagi suatu perusahaan, di mana administrasi elektronik ini dapat membantu perusahaan dalam menyampaikan surat dalam bentuk digital, sehingga mempermudah masuk keluarnya surat menyurat tersebut pada perusahaan tersebut. Dengan adanya administrasi elektronik ini, pelaksanaan surat menyurat dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan transparan, serta penyampaian lebih cepat sehingga mempercepat penanganan permasalahan dari surat tersebut. Demikianlah materi makalah administrasi elektronik yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.